Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan, selamat hari Minggu. Kembali lagi kita akan beribadah di minggu yang dahsyat, minggu yang luar biasa di awal bulan yang baru. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari sama-sama saya mengajak setiap kita untuk persiapkan hati kita, persiapkan hidup kita, karena kita akan masuk hadirat Tuhan. Kita akan sama-sama beribadah, dan secara khusus di hari ini saudara dikasih dalam Tuhan, kita mau mempersiapkan juga roti dan anggur kita di rumah kita masing-masing, sehingga ketika pada saatnya kita akan menikmati perjamuan kudus bersama-sama, segala sesuatunya sudah tersedia. Karena itu mari kita siapkan hati kita, kita akan menyembah Tuhan, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu, kita satukan hati kita, kita mohon hadirat Tuhan turun di rumah kita masing-masing. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu. Kami mengucap syukur buat kasih karunia Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam hidup kami. Hari demi hari, minggu demi minggu, bahkan bulan demi bulan boleh kami lalui. Kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini semua karena penyertaan Tuhan. Tuhanlah yang menopang kami, Tuhanlah yang menolong kami, Tuhan yang memampukan kami untuk tetap terus menghadapi masalah, pergumulan, tantangan yang ada di depan kami dengan kekuatan dan kemenangan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami mengucap syukur ya Bapa yang baik. Karena itu di hari ini, secara khusus di minggu pertama di awal bulan yang baru, kami mau datang ke altar kudus Tuhan. Kami mau kembali datang beribadah kepada Tuhan, sebab kami tahu kami sudah diselamatkan, kami sudah menerima kasih karunia yang daripada Tuhan. Sekarang waktunya kami beribadah kepada Tuhan. Betul, pintu-pintu gereja masih ditutup, tapi kami ada di rumah kami masing-masing bersatu hati, memohon belas kasihan Tuhan, anugerah Tuhan, sehingga Yehova Shammah, Allah hadir di rumah kami masing-masing, melawat, menyembuhkan, menguatkan, meneguhkan setiap kami, sehingga hari Minggu yang dahsyat ini bukan hanya sekedar ibadah minggu yang kami jalani pada hari ini ya Tuhan, tapi ibadah minggu penuh berkat, ibadah minggu penuh mujizat, ibadah minggu penuh dengan lawatan Tuhan. Karena itu ya Roh Kudus, mari berkarya di rumah kami masing-masing. Kami akan memuji-muji Engkau, memuliakan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Mari umat Tuhan kita angkat doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bersama-sama kita katakan amin, 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 haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, di rumah kita masing-masing, kita mau memuji, menyembah Tuhan, kita mau bersorak-sorai buat nama Tuhan. Kita rindu di rumah kita, kita menerima lawatan Tuhan. Kita rindu di rumah kita, kita mau menyembah Tuhan. Bebas ekspresikan apa yang menjadi kesukaanmu tatkala engkau menyembah dan memuji Tuhan. Ini rumahmu, engkau mengundang hadirat Tuhan di rumahmu, sehingga umat yang oleh anugerah Tuhan dipercayakan untuk menyembah Tuhan di rumah masing-masing, kita menerima lawatan Tuhan. Mari saudara dikasih dalam Tuhan, kita siapkan hati kita, kita akan memuji menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang siap menerima lawatan Tuhan katakan haleluya. Katakan sekali lagi haleluya. Dia gunung batu dan keselamatanku, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah kebenaran dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebagai tahu padaku.
kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kita mau semangat lagi, lebih semangat lagi memuji Tuhan pada pagi hari ini. Katakan sekali lagi. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, penghormat Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita tahu di setiap musim Tuhan selalu menolong kita. Kasih Tuhan selalu abadi dalam hidup kita. Dia selalu menjaga kita. Terima kasih Tuhan. Yes.
seumur hidupku. Akan selalu kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolong kami. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolong kami. Katakan sekali lagi. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku seumur hidupku, seumur hidupku. Haleluya, haleluya. Bapak terima kasih karena lawatan Tuhan, karena pujian penyembahan di rumah kami masing-masing. Kami mendapatkan kekuatan, kami mendapatkan penghiburan, kami dikuatkan, kami diteguhkan. Karena itu kami mau buka hati kami saat ini untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu sehingga kami mengerti akan kebenaran. Sehingga kebenaran itulah yang memerdekakan hidup kami. Sembuhkan yang sakit Allah, kuatkan yang lemah, bebaskan yang terikat, lepaskan yang terbelenggu. Sehingga ibadah minggu yang penuh dengan kuasa, ibadah minggu yang penuh dengan lawatan Tuhan di rumah kami masing-masing menjadi pengalaman kami berjumpa dengan Yesus lewat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita mau siapkan Alkitab kita di rumah kita masing-masing. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak setiap kita kembali untuk menyatakan pengakuan iman kita bersama-sama. Kita angkat Alkitab kita di rumah kita masing-masing dan bersama-sama kita menyatakan pengakuan iman kita. Sesuai dengan kesaksian Alkitab ini, aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi sama dengan manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah
yang akan menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkat. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini saya mau sampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema The Invitation. Iya kan? Sebuah undangan dari juru selamat. Wah, saudara dikasih dalam Tuhan, banyak dari kita sudah tahu betul tentang invitation ini atau undangan daripada Yesus Kristus. Nah, mari kita lihat sama-sama dalam Matius pasal 11 ayatnya yang ke-28 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Yesus bilang begini, saudara, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Yesus mengundang, mengajak setiap umat, setiap manusia untuk datang kepadanya, secara khusus mereka yang sedang mengalami apa? Letih lesu dan berbeban berat. Nah, undangan ini ditujukan kepada semua orang. Iya kan, kita tahu bersama bahwa sifat daripada undangan adalah terserah gitu. Maksudnya apa? Maksudnya begini, saudara, kita dapat undangan sebuah pernikahan, terserah kita mau datang atau enggak, itu keputusan ada di kita. Tapi orang yang mengundang tetap mengharapkan kita datang. Tapi yang diundang ini punya pilihan, either dia mau datang atau dia tidak mau datang. Karena sifatnya undangan, sudah dikasih dalam Tuhan. Nah, demikian pula undangan Yesus kepada setiap manusia. Yesus bilang, "Mari kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Tapi ada banyak orang tidak meresponi undangan Yesus. Bahkan sudah dikasih dalam Tuhan, anak-anak Tuhan pun tidak datang kepada Yesus. Kenapa? Dari mana saya tahu? Buktinya masih banyak orang-orang yang ngakunya Kristen tapi masih mengalami kejenuhan. Masih banyak orang-orang yang ngakunya Kristen masih banyak mengalami kelelahan, kecapean, bosan dalam mengiring Tuhan. Ini yang pada akhirnya membuat setiap orang-orang Kristen atau anak-anak Tuhan pada akhirnya bimbang menghadapi pergumulan, menghadapi masalah penuh dengan ketakutan, kecemasan. Padahal Yesus sudah mengajak, "Mari kepadaku, ayo datang kepadaku, sini datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Kita tahu bersama keadaan hari-hari ini, saudara yang dikasih dalam Tuhan, banyak sekali alasan untuk membuat kita khawatir. Banyak sekali alasan untuk membuat kita takut. Banyak sekali alasan untuk membuat kita capek dalam kita mengiring Tuhan. Mungkin sebagian kita bilang, "Saya udah ikut Tuhan, saya udah berdoa setiap pagi, saya udah berpuasa, saya udah menyembah Tuhan, tapi kenapa keadaan tidak berubah? Kenapa masalah-masalah saya sampai sekarang belum selesai-selesai?" Saudara dikasih dalam Tuhan, akhirnya orang beranggapan bahwa ikut Yesus harus selesai setiap masalah dan pergumulan. Padahal ada ayat selanjutnya yang Yesus bilang, saudara dikasih dalam Tuhan, perhatikan ayat 29. "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Bahkan ayat 30 Yesus bilang, "Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Betul. Orang yang datang kepada Yesus akan mendapatkan kelegaan. Tapi bukan berarti dia tidak punya beban, bukan berarti dia tidak punya salib yang harus dia pikul. Harus ada salib yang harus dia pikul. Itulah kuk yang Tuhan taruh di dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Jadi sederhananya tidak ada sekalipun anak-anak ini adalah orang-orang yang taat kepada Tuhan, tidak ada yang terlepas dari pergumulan. Kenapa? Karena Tuhan sendiri yang kadang menaruh kuk, menaruh beban dalam kehidupan setiap kita. Tapi ada kepastian yang kita harus pegang. Karena kuk yang dipasang Tuhan itu apa? Enak, dan bebannya pun ringan. Dengan kata lain, kita bisa, kita mampu, kita sanggup untuk menanggung kuk yang diberikan oleh Tuhan. Amin.
Tapi syaratnya apa? Kita harus datang sama Tuhan. Kita harus datang kepada Tuhan sebab undangan itu berlaku untuk semua orang. Kita diundang, kita diajak, ayo datang kepadaku. Aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Tapi yang mesti kita ingat bahwa kepada kita juga pada akhirnya diberikan diberikan masalah, diizinkan Tuhan ada pergumulan yang akhirnya membuat kita tidak bisa lepas dari ketergantungan kita dengan Tuhan. Makanya jangan pernah berpikir kita berdoa, kita berpuasa, kita menyembah Tuhan, masalah itu semua hilang. No. Siapa Daud? Daud punya masalah. Siapa Yusuf? Yusuf punya masalah. Bahkan siapa Daniel? Daniel punya masalah. Pahlawan-pahlawan iman yang Alkitab pernah catat semua punya masalah. Siapa kita yang tidak mau menghadapi masalah? No, sudah dikasih dalam Tuhan. Setiap kita harus menanggung yang Tuhan taruh dalam hidup kita, dan kita percaya kita pasti bisa, kita pasti sanggup. Kenapa? Karena jaminan jelas, sebab yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi jelas saudara yang dikasih dalam Tuhan bahwa kita harus datang sama Tuhan dan kita harus percaya bahwa Tuhan akan menukar setiap permasalahan, pergumulan kita dengan masalah atau apa yang Tuhan izinkan itu yang ringan ada di dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kita menjalani hidup kita tidak sombong, tidak angkuh, tidak congkak. Kenapa? Karena kita masih punya masalah. Yesus bilang begini dalam Markus 2 ayat 17. Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Jadi suatu kali Yesus sedang makan dengan orang-orang berdosa, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Maka dilihat oleh ahli Taurat, oleh orang-orang Farisi, ini Yesus makan sama-sama mereka. Yesus dengar, Yesus bilang, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, orang sakitlah yang memerlukan tabib. Jadi kembali lagi kepada undangan Yesus. Yang meresponi ternyata adalah orang-orang yang memang memerlukan. Yang meresponi undangan itu yang memang saya perlu Tuhan dalam hidup saya. Gitu loh saudara. Sehingga akhirnya ini yang perlu kita mengerti, apapun yang terjadi saya harus ikut Tuhan. Apapun harga yang harus saya bayar, saya harus tetap mengiring Tuhan. Karena saya tahu pergumulan, masalah, tantangan yang Tuhan taruh dalam pundak saya tidak akan pernah melebihi kekuatan saya. 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Jadi kalau ada orang bilang aku udah lemah, aku udah capek, aku udah jenuh, saudara dikasih dalam Tuhan, dipertanyakan, sebenarnya kita yang salah, kita yang pakai perasaan atau firman Tuhan yang salah? Iya kan? Kita bilang kita udah gak kuat, kita udah gak sanggup. Padahal firman Tuhan jelas katakan pencobaan yang kamu alami itu pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatan kamu sebagai manusia. Dan saya percaya firman Tuhanlah yang benar. Hanya seringkali yang kita buat, yang kita lakukan, kita tidak bergantung sama Tuhan. Kita tidak serahkan pergumulan kita sama Tuhan. Sehingga akhirnya kita gampang menyerah. Kita gampang hanyut, gampang larut dalam masalah. Sehingga akhirnya kita menangis, kita kecewa, kita sakit hati. Dan ujung-ujungnya kita berkata, Tuhan tidak tolong saya, Tuhan tidak bela saya. Padahal kita yang meresponnya secara salah. Ya saudara dikasih dalam Tuhan, Yesaya 40 ayat 29 sampai 31 bilang begini. Dia Tuhan memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Apa maksudnya? Tuhan memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Berarti kalau ada orang-orang yang udah gak kuat, ada orang-orang yang udah gak berdaya, ada orang-orang yang kehilangan semangat, dan orang ini datang sama Tuhan sesuai dengan apa yang Yesus tadi katakan, dan Yesus ajak, mari kepadaku semua yang letih lesu dengan beban berat, aku akan berikan kelegaan. Itu pun akan terjadi pada orang-orang yang tidak berdaya, yang lelah. Tuhan akan memberikan semangat, Tuhan akan memberikan kekuatan. Bahkan di ayat 30, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Lihat saudara, orang-orang muda seringkali berbicara tentang orang-orang kuat. Dia menjadi lelah dan lesu, teruna-teruna, jatuh tersandung. Tetapi ayat 31 Tuhan bilang, orang
orang yang menantikan Tuhan. Haleluya. Dia akan mendapatkan kekuatan yang baru. Dia seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Jadi kalau ada orang hari-hari ini yang ngaku Kristen tapi jenuh, lelah menghadapi masalah, dipertanyakan orang ini. Apakah dia benar-benar dekat dengan Tuhan? Apakah dia benar-benar intim dengan Tuhan? Karena harusnya kalau orang yang selalu mencari Tuhan, dia akan mendapatkan kekuatan yang baru. Karena Alkitab bilang dia memberikan semangat, dia memberikan kekuatan kepada yang lelah, menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Sekarang bagian kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau gak mempercayakan hidup kita sama Tuhan? Kita mau gak menyerahkan masalah kita sama Tuhan? Kita mau gak menyerahkan pergumulan kita sama Tuhan? Karena hidup kita itu Tuhan yang pelihara. Sesuai dengan apa yang Petrus katakan dalam 1 Petrus 5 ayat 7. Dia bilang begini, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Jadi hidup kita bukan dipelihara oleh siapapun. Hidup kita dipelihara oleh Tuhan. Saudaraku dalam Tuhan, Khalik langit dan bumi, Tuhan semesta alam yang memelihara hidup saudara dan saya. Amin. Jadi kalau dia yang memelihara hidup kita, apa yang kita khawatirkan? Apalagi yang kita takutin? Apalagi yang kita cemaskan, saudaraku? Engkau punya permasalahan dalam rumah tanggamu, engkau punya permasalahan kesehatan, engkau punya permasalahan keuangan, engkau tetap dipelihara oleh Tuhan. Maksudnya apa? Ada masalah, nggak ada masalah, Tuhan yang bela kita. Makanya Petrus bilang, serahkan segala kekhawatiranmu. Nah, jadi pertanyaan sekarang, kita mau nggak serahkan sama Tuhan? Sesuai dengan apa yang Yesus katakan, kalimat ini, kalimat undangannya Yesus. Mari kepadaku semua kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Jadi di sini ada pertukaran, saudara. Kita kasih pergumulan kita, kita serahkan masalah kita, Yesus gantikan rest, gantikan ketenangan, gantikan kedamaian, gantikan sukacita dalam hidup kita. Kalau kita mau serahkan masalah kita sama Tuhan, ada banyak orang sudah menyerahkan pergumulannya, sudah menyerahkan masalahnya, tapi masih dipikirin, kira-kira Tuhan sanggup nggak tolong saya? Kira-kira Tuhan bisa nggak buka jalan buat saya? Kira-kira Tuhan sanggup nggak pulihkan ekonomi saya? Itu yang terus masih berkecamuk dalam hatinya. Padahal Yesus jelas bilang apa, saudara? Apapun yang kamu doakan dan kamu minta, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Amin. Jadi di sini jelas kita lihat pernyataan Yesus. Kalau kita berdoa, kita minta sesuatu, percayalah bahwa kamu sudah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi bukan ragu-ragu, bukan bimbang, bukan khawatir, bukan mendua hati. Karena Alkitab jelas katakan orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Kita nggak akan pernah mengalami ketenangan dalam hidup kita. Kalau di sisi lain kita udah nyerahkan masalah kita kepada Tuhan, tapi di sisi lain kita masih mikirin, kira-kira Tuhan bisa nggak ya? Kira-kira Tuhan sanggup nggak ya? Kira-kira Tuhan tolong saya nggak ya? Saudara dikasih dalam Tuhan, kita sudah meragukan kuasa Tuhan. Amin. Karena itu kita mesti mengerti. Dari undangan Yesus ini kita belajar beberapa hal. Yang pertama, dari undangan Yesus ini kita belajar yang pertama, hanya dalam Yesus kita dapat ketenangan dan kelegaan. Sesuai dengan apa yang dia katakan. Mari kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi kalau ada masalah, dengar baik saudara. Jangan kita tanggung sendiri. Yesus sudah kasih jalan keluar. Sini serahkan sama saya, kata Yesus. Nanti saya gantikan dengan sesuatu yang memberikan engkau tenang. Saya gantikan dengan sesuatu yang memberikan engkau damai. Karena itu saya mau pastikan, dari undangan Yesus ini kita mendapatkan apa? Mendapatkan ketenangan dan kelegaan karena hanya dalam Yesus. Yesuslah damai sejahtera kita, Alkitab katakan. Dialah yang memperdamaikan, dialah yang merobohkan tembok perseteruan antara kita dengan Allah. Sehingga akhirnya apa? Kita diperdamaikan, ada damai di hati kita.
Ada damai, ada sukacita, ada ketenangan. Sudah dikasih dalam Tuhan, betul masalah ada. Betul pergumulan ada, tapi tenang itu loh saudara. Tenang itu kan yang dicari banyak orang hari-hari ini. Damai itu yang dicari banyak orang hari-hari ini. Betul ada pergumulan, betul ada tantangan, betul ada yang masalah. Tidak ada manusia yang terlepas dari itu semua. Tapi sekarang bagaimana kita tetap memiliki ketenangan, tetap memiliki kedamaian tatkala kita mengalami pergumulan. Itu cuma kita dapat di Yesus. Karena Yesus mengatakan, aku akan tukar masalahmu, aku akan gantikan dengan kedamaian, dengan ketenangan yang daripadaku. Haleluya. Hari ini saya ajak setiap umat Tuhan, secara khusus yang beribadah di awal bulan ini sebelum kita memasuki perjamuan kudus. Ayo datang sama Yesus. Yesuslah yang memberikan kelegaan kepadamu. Yesus memberikan kedamaian di hatimu. Yesus memberikan sukacita di hatimu. Yang kedua saya pelajari dari undangan Yesus ini, kita belajar bahwa semua manusia bisa mengalami kejenuhan hidup. Tidak ada yang terlepas sekalipun dia memiliki segala sesuatu. Ada orang bilang, pendeta sorry, uang saya banyak, saya nggak akan pernah mengalami kejenuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita tahu bintang-bintang dunia mati bunuh diri, mati karena drugs. Karena apa? Bukan berarti dia tidak memiliki uang yang banyak, bukan berarti dia tidak memiliki kemewahan dalam hidupnya, bukan berarti dia tidak tenar, memiliki nama besar. Mereka memiliki itu semua, tapi tidak punya ketenangan dalam hidupnya, sehingga akhirnya hidupnya penuh dengan kejenuhan, bosan. Karena merasa apa? Ya udah semua. Saya punya ini, saya punya itu, saya miliki ini, saya miliki itu. Sekarang saya mau buat apa? Bosan. Disinilah iblis tawarkan ketenangan semu. Disinilah yang iblis tawarkan adalah apa? Ketenangan sementara. Sehingga akhirnya banyak orang menikmati mabuk-mabukan, banyak orang hidup pesta pora, banyak orang menikmati seks bebas, banyak orang mabuk-mabukan drugs untuk menutupi kejenuhan. Itulah yang iblis tawarkan. Kenapa iblis tahu? Karena iblis mengerti manusia tidak akan pernah puas. Sehingga ketidakpuasan manusia ini yang akhirnya menciptakan kejenuhan dalam melakukan segala sesuatu. Makanya pengkhotbah pernah ngomong, saudara yang dikasih dalam Tuhan, segala sesuatu di bawah matahari adalah sia-sia. Pada akhirnya takutlah akan Tuhan. Siapa pengkhotbah? Orang yang kaya, saudara, Salomo, yang Alkitab catat tidak ada yang kaya selain dia, yang memiliki segala sesuatunya. Tapi dia mengatakan bahwa hidup adalah sia-sia, segala sesuatu di bawah matahari adalah sia-sia. Pada akhirnya pesannya dia tulis, hiduplah takut akan Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dunia tidak kekurangan orang kaya, dunia tidak kekurangan orang hebat, dunia tidak kekurangan orang pintar, dunia kekurangan orang yang takut akan Tuhan. Itu sebabnya saudara dikasih dalam Tuhan, dari undangan Yesus hari ini kita belajar bahwa semua manusia bisa dan berpotensi untuk mengalami kejenuhan. Siapapun dia, apapun latar belakang dia, apapun yang dia miliki saat ini, dia berpotensi untuk mengalami kejenuhan. Kalau itu adalah dirimu, hari ini saya ajak engkau untuk datang sama Yesus. Karena dalam hidup manusia ada satu tempat yang hanya bisa diisi oleh pribadi Allah itu sendiri. Itulah hati kita. Mau diisi oleh apapun tidak akan pernah bisa. Karena itu undang Yesus untuk masuk dalam hidupmu. Biarlah damainya, sukacitanya, kasihnya memenuhi hidup setiap kita. Karena dia sudah mengundang. Dia mengundang, maka dia siap untuk masuk dan memenuhi hidupmu dengan damai dan sukacita. Yang ketiga, dari undangan Yesus ini kita belajar bahwa dalam mengikuti Yesus, kita juga harus memikul salib. Bukan berarti kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita terbebas dari masalah. No, justru kita mesti ngerti, terkadang dalam ikut Yesus masalah kita tambah berat. Mungkin sebagian orang pernah berkata, dan mungkin kau pernah dengar, saya ikut Yesus kok masalah saya tambah berat ya pendeta. Saya ikut Tuhan kok kayaknya pergumulan saya tambah berat. Saya ikut Tuhan kok kayaknya lebih agak susah. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dulu, ini saya kasih tahu nih, dulu sebelum kita terima Yesus,
Kita tidak terikat hukum. Apa yang Yesus perintahkan? Mengasihi sesamamu, mengampuni orang yang bersalah kepadamu, berdoa buat orang yang menganiaya kamu. Kita tidak terikat dengan hukum itu. Sehingga kita bebas melakukan apa yang kita mau sesuka hati kita. Jadi hidup lebih mudah menurut kita ketika kita terima Yesus. Maka ada peraturan, ada hukum yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Di bawah payung itulah kita berteduh. Sehingga akhirnya kita yang tadinya terbiasa melakukan kehendak bebas kita, melakukan kehendak apa yang kita inginkan, tiba-tiba kita terima Yesus dan ada hukum itu dan kita bilang, kok berat ya, kok susah ya. Wajar. Kenapa? Karena di balik salib ada kemuliaan, di balik salib ada mahkota. Hidup dalam kehidupan Kristen, Yesus sendiri katakan, kepadamu saudara yang dikasih dalam Tuhan, ku berikan salib supaya engkau pikul. Barang siapa mau mengikut aku, ia harus sangkal dirinya, ia harus pikul salibnya setiap hari. Makanya di ayat 29 dalam perenungan firman Tuhan dalam Matius 11 ayat 29, saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus bilang, pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi ketika Tuhan kasih beban dalam hidup kita, kuk, untuk agar kita selalu terikat dengan Dia, maka belajarlah kepada Yesus. Yang rendah hati, belajarlah kepada Yesus supaya jiwa kita mendapatkan ketenangan. Jadi yang ketiga saya pelajari dari undangan Yesus ini, bahwa dalam kita mengambil keputusan untuk datang sama Yesus, bukan berarti semata tiba-tiba saudara dikasih dalam Tuhan, bukan berarti tiba-tiba masalah kita selesai, pergumulan kita habis. No, tapi ada masalah, ada pergumulan, kita tetap kuat. Ada masalah, ada pergumulan, ada tantangan, kita tetap tenang karena Yesus memberikan kekuatan, Yesus memberikan ketenangan buat kehidupan setiap kita. Amin. Dan yang keempat, yang terakhir, saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam undangan Yesus ini kita belajar. Saya ulang sekali lagi. Yang pertama, dari undangan Yesus kita belajar, karena hanya dalam Yesus kita mendapatkan ketenangan dan kelegaan. Yang kedua, kita belajar bahwa semua manusia bisa mengalami kejenuhan, bisa mengalami stres, bisa mengalami tekanan. Karena itu kita perlu datang sama Tuhan. Hati-hati dengan kelicikan iblis yang menawarkan ketenangan semu, ketenangan sementara, kedamaian palsu. Ya saudara dikasih dalam Tuhan, karena hanya dalam Yesus kita dapatkan ketenangan dan kedamaian. Dan yang ketiga, dari undangan Yesus kita belajar, dalam mengikut Yesus juga harus ada namanya mikul salib. Kenapa harus ada pikul salib? Supaya kita mengerti bahwa hidup itu kita harus andalkan Tuhan. Hidup itu kita harus bergantung penuh kepada Tuhan. Sehingga akhirnya kita mengerti di luar Yesus kita nggak bisa buat apa-apa. Dan yang keempat, yang terakhir, dari undangan Yesus ini kita belajar untuk mempercayakan hidup kita ke dalam tangannya. Tahukah saudara bahwa hidup kita selama ini sudah ada dalam tangan Tuhan tatkala kita terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesus bilang, tidak ada yang bisa merebut mereka dari tanganku. Amin. Itu sebabnya kita mengerti kalau hidup kita ada dalam tangan Tuhan, jangan khawatir akan hari esok. Jaminannya jelas kok. Yesus bilang dalam Matius 6 ayat 34, sebab itu jangan kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi dengan kata lain, saudara dikasih dalam Tuhan, kita hidup sudah di dalam tangan Tuhan. Tapi seringkali kita menciptakan kekhawatiran. Kita sudah hidup dalam tangan Tuhan, tapi seringkali kita menciptakan ketakutan, kecemasan dengan khawatir akan hari esok, dengan cemas, dengan ketakutan, dengan segala macam pikiran kita yang membuat akhirnya kita ragu. Apakah saya hidup bisa damai? Apakah saya hidup bisa tentram? Kita lupa bahwa letak kita, posisi kita ada di dalam tangan Tuhan yang kuat. Pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita hidup ada di dalam tangan Tuhan yang kuat. Karena itu saya mau pastikan buat setiap kita, hari ini kalau engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka hidupmu ada dalam tangan Tuhan yang kuat. Kalau hidup kita ada dalam tangan Tuhan yang kuat, jangan pernah takut menghadapi apapun, jangan pernah khawatir menghadapi apapun, jangan pernah cemas menghadapi apapun, karena segala sesuatu bisa saja terjadi di luar kendali kita, tapi semua terjadi dalam kendalinya Tuhan Yesus. Amin saudara. Hari ini kita belajar
bahwa Yesus mengajak, mengundang setiap kita. Mari kepadaku. Undangan ini berlaku untuk semua manusia. Tapi hanya mereka yang datang kepada Yesus, yang meresponi undangannya, yang mengalami damai, yang mengalami sukacita, yang mengalami kekuatan di tengah masalah, yang mengalami pengharapan yang tidak akan pernah hilang dalam hidupnya. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih karena anugerah-Mu, karena kasih karunia-Mu, karena kesetiaan-Mu yang terus menopang hidup kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami hari ini ada. Kami diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kami, mendidik kami untuk meresponi apa yang Tuhan sampaikan buat setiap kami. Engkau mengundang setiap manusia, tapi hanya mereka yang datang kepadamu meresponi undanganmu. Mereka lah yang mendapatkan kekuatan, mereka yang mendapatkan damai, mereka yang mendapatkan pengharapan dan sukacita tatkala menjalani hidup di tengah-tengah masalah. Karena itu kami hari ini mau memutuskan apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami mau datang kepada Tuhan. Kami mau datang kepadamu. Kami mau mengarahkan hati kami kepada Tuhan, karena kami tahu hanya dalam Yesus kami mendapatkan ketenangan dan kelegaan. Hanya dalam Yesus kami tidak pernah mengalami kejenuhan hidup, karena air-air hidupan itu mengalir dalam hidup kami. Karena hanya dalam Yesus kami percaya hidup kami ada di dalam tangan Tuhan yang kuat. Bapak, apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan buat umat Tuhan. Hamba berdoa biar firman termaterai dalam hidup mereka, sehingga langkah hidup mereka semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, tiba saatnya juga buat setiap kita untuk bersatu dengan tubuh dan darah Kristus. Karena itu saya berikan kesempatan buat setiap umat Tuhan di rumah saudara masing-masing untuk mengambil roti dan anggur setiap kita untuk kita doakan, dan pada akhirnya kita akan bersatu dengan tubuh dan darah Kristus. Haleluya. Mari saudara dikasih dalam Tuhan, jika kita sudah menyiapkan roti dan anggur di rumah kita masing-masing, kita pegang cawan di tangan kanan kita dan roti di tangan kanan kita. Kita dengarkan firman Tuhan. Setelah itu kita akan berdoa bersama-sama. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Dan bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan darah Kristus? Jika kita percaya, katakan amin. Kita pegang roti di tangan kanan kita. Kita dengarkan firman Tuhan. Setelah itu kita akan berdoa bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita angkat tinggi roti di atas kepala kita dan bersama-sama dengan iman kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuh Kristus yang terpecah, yang memberikanku kepastian hidup kekal di sorga, yang menyempurnakan tubuh, jiwa dan rohku, yang menjadikanku warga kerajaan Allah, yang berhak menerima segala janji dan berkat-berkat Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, mengubah sifat dan karakterku, sehingga hidupku dibaharui, hatiku dibaharui, pikiranku dibaharui, perkataanku dibaharui, keluarga dan masa depanku dibaharui. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, penyakitku sudah disembuhkan. Aku tidak akan terkena kanker, aku tidak akan terkena tumor, aku tidak akan sakit leukemia, aku tidak akan sakit pendarahan, aku tidak akan terkena COVID, aku tidak akan sakit stroke, aku tidak akan terbaring dirawat di ruang ICU, aku tidak akan terbaring di ruang gawat darurat. Dengan imanku katakan, jantungku sehat, paru-paruku sehat, ginjalku sehat, leverku sehat, lambungku sehat, segala kelemahan tubuhku, segala kutuk penyakit dan segala penderitaanku sudah diselesaikan Yesus di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, aku bebas dari segala malapetaka, mara bahaya, niat orang jahat dan kecelakaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari makan dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Kristus yang terpecah bagiku. Dalam nama
Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat tubuh yang terpecah. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kita pegang cawan di tangan kanan kita. Kita dengarkan firman Tuhan, setelah itu kita akan berdoa bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Kita angkat cawan perjanjian tinggi atas kepala, tanda kita percaya darah Yesus di atas segala-galanya dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus buat darah Kristus yang tertumpah. Aku percaya melalui darah yang tertumpah hidupku telah lunas dibayar. Aku bukan milik dunia, hidupku milik Kristus. Sehingga aku tidak berada dalam gelap, melainkan dalam terang yang ajaib bersama Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena melalui darah Kristus yang tertumpah, segala kuasa kegelapan sudah dihancurkan. Aku tidak bisa dihipnotis. Aku tidak bisa disantet. Aku tidak bisa terkena guna-guna. Hidupku dipagari. Kuasa Tuhan menjagaiku, menjagai keluargaku, menjagai pekerjaanku, menjagai usahaku, menjagai seluruh gerak hidupku, menjagai seluruh keluarga dan masa depanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena melalui darah Kristus yang tertumpah, aku bebas dari segala kutuk dosa. Aku bebas dari segala kutuk penderitaan. Aku bebas dari segala kutuk keturunan. Bahkan aku bebas dari segala kutuk yang diucapkan orang kepadaku. Dengan imanku katakan, hidupku berkelimpahan dan tidak akan kekurangan. Hidupku akan selalu mengalami terobosan untuk meraih janji Tuhan dan berjalan dalam mujizat Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena melalui darah Kristus yang tertumpah, hidupku dipulihkan dan disempurnakan. Sehingga layak menjadi warga kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari minum dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Kristus yang tertumpah bagiku. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih buat tubuh yang terpecah ya Tuhan. Terima kasih buat darah yang tertumpah. Terima kasih buat pengorbananmu. Terima kasih buat karya salibmu. Kami diselamatkan, kami disembuhkan, kami dipulihkan. Kami mengalami damai-Mu, kami mengalami sukacita. Sekalipun ada arus penderitaan yang harus kami lalui. Karena kami percaya kuasa salib-Mu menopang dan menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan buat anugerah-Mu. Kami berdoa menyerahkan setiap kehidupan umat Tuhan yang hari ini secara khusus beribadah kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan. Hamba berdoa buat setiap umat yang oleh anugerah Tuhan dipercayakan, digembalakan di dalam nama Yesus. Sehingga setiap mereka tetap kuat menghadapi masa-masa sekarang. Mereka tetap percaya bahwa Yesus mereka ada dalam tangan-Mu ya Tuhan. Itu sebabnya hamba berdoa apapun menjadi pergumulan mereka, Tuhan yang menopang, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang meneguhkan, Tuhan yang menguatkan. Sehingga hari-hari hidup mereka dipenuhi dengan damai Tuhan. Hamba berdoa juga buat yang sakit Allah. Di dalam nama Yesus kami percaya bilur darah Yesus menyembuhkan. Kami terima. Dan oleh kuasa perjamuan kudus, darah yang tertumpah, tubuh yang terpecah, mereka yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan apapun yang menjadi pergumulan umat Tuhan, hamba bawa, hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Bapa, kami berdoa menyerahkan gereja ini ke dalam tangan Tuhan.
Gereja Bethel Indonesia, Jemaat Global Fellowship Center Bandung. Sampai saat ini gereja kami belum beribadah secara onsite, tapi kami percaya hadirat Tuhan tetap ada, memberkati setiap umat Tuhan. Tatkala kami memuji, menyembah, merenungkan firman-Mu, bahkan menaikkan doa kami, setiap kami dijamah Tuhan di rumah kami masing-masing. Sebab Roh-Mu yang memerdekakan, Roh-Mu yang memberikan damai sejahtera. Tuhan memberkati, sehingga setiap umat Tuhan yang digembalakan di dalamnya tetap terus kuat dan mengiring Tuhan dengan setia. Kami teringat bangsa kami Allah. Kami mengasihi bangsa kami. Kami ucapkan berkat buat bangsa kami. Bangsa kami diberkati Tuhan. Bangsa kami ditopang Tuhan. Bangsa kami ditolong Tuhan. Bangsa kami diberkati Tuhan dalam berkat anugerah Tuhan yang sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga Bapak Presiden, Wakil Presiden yang ada, jajaran menteri yang ada, bahkan kami berdoa buat setiap mereka yang berdiri di garda terdepan untuk menangani pandemik ini. Tuhan memberkati setiap mereka, pemimpin-pemimpin daerah, berkati pemimpin-pemimpin wilayah, baik gubernur, wali kota, bupati yang ada. Kami bawa dalam tangan Tuhan. Bapak Kapolri, Bapak Panglima TNI, Tuhan memberkati setiap mereka, beri roh takut dan gentar akan Tuhan, sehingga dalam mereka menjalankan pemimpinan mereka, Tuhan yang menuntun. Dalam mereka menangani pandemik ini, Tuhan campur tangan, Tuhan tolong, sehingga Indonesia boleh pulih dari pandemi. Di dalam nama Yesus, dokter, suster, perawat medis, bahkan volunteer yang ada, TNI Polri, kami serahkan setiap mereka sebagai garda terdepan. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan memberkati, sehingga setiap mereka diberikan terus hati yang bersuka cita. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Indonesia dipulihkan, bahkan gereja-gereja bergandengan tangan, hamba-hamba Tuhan bersatu untuk terus berdoa bersyafaat bagi bangsa kota kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, 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 amin. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan memberikan korban syukur kita. Tidak ada lagi kantong-kantong persembahan yang diedarkan, tapi saudara bisa transfer di nomor rekening gereja kita yang sudah ada di layar. Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan, dan setiap kita diberikan kesempatan untuk memberkati pekerjaan Tuhan, tidak dengan paksa. Karena hanya mereka yang mau memberi dengan sukacita saja, ya kan, yang belum bisa memberi pun tidak apa-apa, karena Tuhan melihat setiap hati kita. Kita berdoa buat persembahan kita. Bapa, kami bersyukur karena kami masih diberikan kesempatan untuk memberkati pekerjaan Tuhan. Karena itu hamba berdoa kembali mengucapkan berkat buat setiap umat Tuhan. Mereka yang memberi dengan sukacita, berkat-Mu ada atas hidup mereka. Bahkan secara khusus di awal bulan ini, di minggu pertama, mereka yang mengembalikan apa yang menjadi milik kepunyaan Tuhan dengan persepuluhan yang ada. Berkat-Mu ada dalam hidup mereka, sehingga daripada mereka dijauhkan dari segala belalang pelompat, belalang pengirik, belalang pindahan, di dalam nama Yesus mereka ditolong Tuhan. Bahkan di masa-masa pandemik ini mereka tetap terpelihara dalam anugerah Tuhan yang sempurna. Berkati setiap mereka yang mengelola persembahan ini, beri hikmat kebijaksanaan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, sambil saudara mempersiapkan segala sesuatunya untuk memberkati pekerjaan Tuhan dengan transfer bank, saudara dikasih dalam Tuhan, ada beberapa pengumuman sedikit buat setiap kita sebelum saya akan berdoa dalam doa berkat buat setiap kita. Yang pertama, setiap hari kita akan ada doa pagi yang sudah kita jalani selama masa pandemik ini, ya saudara dikasih dalam Tuhan, baik melalui Facebook Live, melalui Facebook saya Glenn Latuheru, atau melalui Zoom. Karena itu kalau saudara rindu untuk bergabung bersama-sama dalam ibadah doa pagi kita ada diadakan setiap jam 4:30 waktu Indonesia bagian Barat. Berarti ada jam 5.30 waktu Indonesia bagian tengah dan jam 6.30 waktu Indonesia bagian timur, ada di live Facebook saya ataupun di Zoom. Jadi kalau saudara rindu untuk bergabung bersama-sama, saya mengajak sehingga setiap kita terus boleh dibekali oleh firman Tuhan, setiap kita membawa setiap pokok-pokok doa kita kepada Tuhan. Dan saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya juga mengajak setiap umat Tuhan untuk tetap tertanam dalam kebenaran firman Tuhan yang saya bagikan juga setiap pagi
melalui YouTube channel saya Glenn Latuheru. Saya rindu melalui program-program gereja yang ada boleh menguatkan iman umat Tuhan. Secara khusus di masa-masa pandemik ini kita tetap kuat. Secara khusus di masa-masa pandemik ini kita tetap terus mengandalkan Tuhan. Ingat, dalam Yesus kita mendapatkan kekuatan, damai sejahtera dan ketenangan. Karena dalam Yesus kita mendapatkan pengharapan yang tidak pernah habis. Saya undang kita semua bangkit berdiri di rumah kita masing-masing. Kita akan tutup ibadah kita dan kita akan menerima berkat yang datangnya daripada Tuhan. Angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Bapa, hamba ucapkan berkat buat umatmu. Diberkatilah mereka dalam usaha, pekerjaan, bisnis mereka. Diberkatilah mereka dalam rumah tangga, keluarga mereka. Diberkatilah mereka dengan kesehatan, kekuatan, sukacita, bahkan hati yang selalu mengasihi dan mencintai Tuhan. Turun dalam hidup mereka. Di dalam berkat nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunlah berkat surgawi atas hidupmu. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati setiap kita semua. Shalom, shalom.